pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Yedias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 22 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, pada perdagangan Rabu, indeks harga saham gabungan berhasil rebound sebesar 0,77% atau setara 52,35 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit bergerak di zona hijau pada rentan harian 6.763,7 hingga 6.820,66. Sektor energi terpantau paling moncer dengan kenaikan 3,03% dan diikuti sektor teknologi yang menguat 0,37%. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi 9.444,26 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,03 miliar saham. Saham teraktif antara lain PT Telkom Indonesia yang mencatat nilai transaksi 368,49 miliar rupiah. Saham Telkom menguat sebesar 1,88%. Lalu ada saham PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai transaksi 350,39 miliar rupiah dan sahamnya ditutup melemah sebesar 0,41%. Selain itu, saham PT Bank Sentral Asia ditransaksikan sejumlah 290,99 miliar rupiah. Saham BBCA tercatat naik 1,17%. Diikuti saham PT Goto Gojek Tokopedia yang membukukan nilai transaksi 232,91 miliar rupiah dan sahamnya naik 2,3%. Saham yang paling menguat paling signifikan yakni PT Wahana Inti Makmur sebesar 21,57%. Lalu ada saham PT Citra Borneo Utama yang menguat 20,76%. Pelaku pasar mengantisipasi hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diyakini menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada Kamis. Dari luar, indeks Wall Street mencatatkan rebound terbatas pada Selasa waktu setempat. Indeks utama Asia terpantau variatif pada Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, kecenderungan hawkish dari Bank of Japan menambah bayang-bayang kekhawatiran resesi setelah pandangan hawkish lebih dulu disampaikan oleh pejabat The Fed Jerome Powell. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan diperkirakan masih bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Kemarin, Rabu IHSG ditutup menguat 0,77% ke level 6.820,663. Investor asing menggelar aksi jual bersih sebesar 279,7 miliar rupiah di pasar reguler. Analis MNC Sekuritas Aditya Wicaksana menilai penguatan IHSG sejalan dengan pergerakan bursa global yang mayoritas ditutup menguat. Penguatan IHSG juga ditopang oleh sektor energi di tengah penantian rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia untuk menentukan suku bunga 7 days repo rate. Menurut Herditya, investor tetap harus mewaspadai pernyataan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve beberapa waktu lalu yang masih cenderung hawkish untuk tahun depan. Hal tersebut menjadi sentimen negatif bagi pasar. Analis Pandin Sekuritas Christian Anderson Yuwono berkata, dari dalam negeri investor melihat penurunan IHSG justru menjadi entry point untuk masuk ke pasar. Dari luar negeri, investor masih akan mencermati kebijakan moneter di regional, khususnya setelah Bank of Japan menaikkan target yield obligasi 10 tahun. Christian memproyeksikan IHSG akan bergerak dengan support 6.610 dan resisten 6.850 pada Kamis. Saham yang menurut dia menarik investor cermati antara lain saham BBNI, BMRI, BIRD, ACES hingga PGHS. Proyeksi Herditya IHSG berpeluang menguat dengan support 6.693 dan resisten 6.854. Saham yang layak diperhatikan menurutnya adalah saham ADMR, RMKE, dan RALS. Analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian juga memperkirakan IHSG berpeluang melanjutkan rebound ke kisaran 6.830 hingga 6.850 pada Kamis, terutama jika mampu bertahan di atas 6.800. Secara teknikal, IHSG membentuk pola minor double bottom yang mendukung potensi rebound lanjutan tersebut.
bergerak IHSG pada Kamis, menurut Rio akan kembali didominasi oleh emiten konstruksi. Saham PTPP dan Wika berpeluang menguat, sementara ADI dan WSKT rawan pullback sebelum bisa kembali mencoba minor bullish reversal. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau berbalik melemah pada perdagangan Rabu setelah sempat melonjak pada perdagangan sebelumnya. Meski melemah, harga emas dunia masih berada di atas level psikologis 1.800 US dollar per troy ounce. Pelemahan ini terjadi seiring kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, harga emas juga tertekan oleh kekhawatiran menurunnya permintaan dari China karena meningkatnya kasus COVID-19. Pada perdagangan Rabu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange turun 0,8 US dollar menjadi 1.824,6 US dollar per troy ounce. Sementara itu di pasar spot, harga emas juga melemah 2,28 US dollar ke level 1.815,13 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,09% menjadi 103,695. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp1.016.000, melonjak Rp12.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp916.000 per gram, melejit Rp15.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia mengalami koreksi pada perdagangan Rabu petang. Harga minyak melemah karena kekhawatiran meningkatnya kasus COVID-19 di China sebagai negara importir utama minyak. Kecemasan akan perlambatan ekonomi global juga turut membebani harga. Akan tetapi, penurunan harga masih dapat dibatasi oleh adanya penarikan stok minyak mentah Amerika Serikat yang lebih besar dari perkiraan dan adanya rencana negeri Paman Sam untuk kembali mengisi kekosongan cadangan minyak strategisnya. Pada perdagangan Rabu 21 Desember pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari 2022 melemah 0,22% menjadi 76,06 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Februari juga melemah 0,26% ke level 79,78 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Setelah China melonggarkan kebijakan nol COVID yang ketat, kini muncul kembali kekhawatiran tentang lonjakan kasus COVID-19 di negeri panda tersebut. Sementara itu, berdasarkan data American Petroleum Institute, persediaan minyak mentah Amerika Serikat turun sekitar 3,1 juta barel dalam sepekan yang berakhir 16 Desember. Amerika Serikat memutuskan untuk membeli kembali minyak mentah guna mengisi cadangan minyak strategisnya yang turun. Berita penutup kita pada pagi hari ini ialah rupiah berpotensi menguat pada perdagangan Kamis 22 Desember ini. Sentimen dari dalam negeri akan menjadi penopang bagi penggerakan mata uang Garuda tersebut. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia akan menjadi penopang rupiah. Bank Indonesia diproyeksi menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Faktor lain yang menurut Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Aswabi mempengaruhi pergerakan rupiah adalah keputusan lembaga internasional untuk memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023. Salah satunya, Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi Indonesia pada 2023 tumbuh melambat menjadi 4,8% dari tahun 2022, sebesar 5,2%. ADB, OECD, dan IMF juga memangkas proyeksi ekonomi Indonesia. Ini karena ada tekanan ekonomi global yang membebani prospek tahun depan. Tapi proyeksi terbaru tersebut sejalan dengan target pemerintah.
Dalam APBN 2023, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%. Ibrahim mengestimasi rupiah menguat di 15.560 hingga 15.620 rupiah pada Kamis. Prediksi Reni rupiah di 15.567 hingga 15.634 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin, rupiah menguat 0,10% berdasarkan kurs Cisdor Bank Indonesia, rupiah menguat 0,04%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sretan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.